Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Alamsyah dari kelas 3A2 jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros dengan NIM 19612010044. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang saya buat dengan materi sistem perbankan dan lembaga keuangan. Klasifikasi dan bentuk lembaga keuangan. Definisi lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut LKBB. Bank. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpul dana dari SSU dan penyalur kredit dari DSU. Asas perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2, yaitu perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip prudential banking atau kehati-hatian bank. Fungsi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 3, yaitu perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 4, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan arah peningkatan dalam rakyat yang banyak. Penggolongan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, penggolongan bank dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya. Yang ketiga, berdasarkan bentuk hukum. Yang keempat, berdasarkan kegiatan usaha. Yang kelima, berdasarkan pembayaran jasa. Yang pertama, bank berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua, berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bank milik pemerintah, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, dan bank asing atau campuran. Yang ketiga, berdasarkan bentuk hukum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bank perusahaan daerah, bank persero, bank perseroan terbatas, dan bank koperasi. Yang keempat, berdasarkan kegiatan usaha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bank devisa dan bank bukan devisa. Yang kelima, berdasarkan pembayaran jasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bank berdasarkan pembayaran bunga dan bank berdasarkan pembayaran bagi hasil keuntungan.
Usaha pokok bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 5 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu denomination disability, liquidity transformation, dan risk diversification. Yang pertama, denomination disability, artinya bank menghimpun dana dari SSU yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Yang kedua, liquidity transformation, artinya SSU pada bank umum bersifat likuid. Untuk menjaga likuiditasnya, maka bank harus menjaga pertimbangan GWM dan JUB yang levelnya ditetapkan oleh BI. Apa itu GWM dan JUB? GWM ialah giro wajib minimum dan JUB ialah jumlah uang beredar. Yang ketiga, risk diversification, artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi, sehingga tingkat NPL yang dihadapi bank juga bermacam-macam tingkatannya dengan cara menyebarkan kredit. Lembaga keuangan bukan bank atau biasa disebut dengan LKBB. Definisi lembaga keuangan bukan bank ialah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah. LKBB merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan dapat juga sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Jenis usaha LKBB atau lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas atau surat berharga. Yang kedua, memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan ataupun swasta. Yang ketiga, menyertakan modal yang bersifat sementara dalam proyek sampai saham-sahamnya dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat, sebagai perantara bagi perusahaan di Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, sebagai perantara untuk mengadakan joint venture dan mendapatkan tenaga ahli serta penasihat yang menyangkut keahlian investasi keuangan. Yang keenam, melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan dengan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Yang ketujuh, menerbitkan sertifikat deposito. Yang kedelapan, anjak piutang. Yang kesembilan, sewa guna usaha atau leasing. Yang kesepuluh, buka kartu kredit. Yang kesebelas, pembiayaan konsumen. Dan ke-12, perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga sebagai underwriter atau penjamin efek, stock broker atau piala. Yang ketiga, agen penjualan surat berharga. Usaha-usaha yang dilarang oleh LKBB. Yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Yang kedua, menginvestasikan dana yang dihimpun dari Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini dilarang berbisnis dalam bentuk capital flight, jasa perbankan. Dalam hal ini bank umum
yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang bersamaan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Dalam hal itu, yang pertama surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank. Yang kedua surat pengakuan hutang. Yang ketiga surat jaminan pemerintah. Yang keempat SBI. Yang kelima obligasi. Dan yang keenam instrumen saat surat berharga lainnya. Yang dalam hal ini bank umum, yang pertama memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang kedua, menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain dengan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk atau sarana lainnya. Yang ketiga, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga. Lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran atau biasa disebut dengan LLP merupakan pendorong peningkatan transaksi komersial dan finansial dalam negeri maupun luar negeri. Definisi LLP atau lalu lintas pembayaran yaitu pembayaran yang dilakukan secara tidak dilakukan oleh pembayaran kepada penerima alat pembayarannya uang giral dengan melalui media jasa perbankan, yaitu clearing, transfer, dan inkaso. LLP atau lalu lintas pembayaran mencakup LLPDN dalam negeri dan LLPLN luar negeri. Pelaksanaan LLPDLN. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran adalah seseorang perusahaan yang bertindak sebagai pembeli, importir, dan transaksi perdagangan. Bank umum, dalam hal ini remitting bank, yaitu bank pengirim uang atau transfer. Yang kedua, paying bank atau bank yang membayarkan uang kepada paye. Yang ketiga, reimbursing bank atau bank yang atas permintaan remiten menyediakan dana bagi bank pembayaran supaya bank pembayar bersedia melakukan pembayaran. Penerima adalah seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai penjual, eksportir, dan transaksi penjualan. Berikut adalah pelaku PDLNN. Terbagi menjadi 5, yaitu pertama pencairan tunai, yang kedua pemindah bukuan, yang ketiga clearing, yang keempat transfer, dan yang kelima inkaso. Yang pertama, pencairan tunai. Dalam hal ini penerima pembayaran dengan cek, binet giro, wesel, draft, LC, atau promise nota secara langsung mencairkan kepada bank pembayar. Cara pencairannya dengan menyerahkan surat berharga di atas kepada bank pembayar untuk ditukar dengan uang kartal. Yang kedua, pemindah bukuan. Dalam hal ini dapat dilakukan jika pembayar dan penerima sama-sama mempunyai rekening pada bank yang sama. Dilakukan dengan menyertakan uang giral yang dianggap sebagai setoran tunai pada hari itu juga. Yang ketiga, clearing. Dalam hal ini arti clearing atau to clear adalah pelunasan utang piutang sesama bank anggota clearing yang dikoordinasikan oleh bank sentral. Definisi clearing adalah
Proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat clearing antara bank anggota yang dikoordinasikan oleh BI. Clearing akan mempermudah penyelesaian inkaso dan transfer. Clearing akan mempermudah perhitungan, pertukaran warkat, dan pelunasan utang piutang antara bank pesertanya. Warkat clearing adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui LLP dalam suatu lembaga clearing. Warkat clearing dikelompokkan menjadi dua, yaitu warkat debit clearing atau incoming outgoing. Yang kedua, warkat credit clearing atau incoming outgoing. Yang keempat, transfer. Transfer atau remittance merupakan LLP antar kota atau antar negara. Transfer antar negara hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. Transfer dapat dilakukan antara bank yang sama ataupun beda. Pencairan transfer dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencairan tunai dan pencairan dengan cara memasukkan ke dalam rekening koran atau buku penerima. Yang kelima, inkaso. Inkaso collection merupakan LLPDLN untuk menagih piutang surat-surat berharga antara kota atau antara negara, yaitu clean collection atau documentary collection. Clean collection adalah cek, biaya giro, traveling, ceki, dan lain-lain. Sedangkan documentary collection adalah LC. Dalam ini supaya cepat prosesnya, sebaiknya inkaso dilakukan melalui bank yang sama. Warkat yang dapat dilakukan inkaso ke LN, yaitu bank yang pertama, bank draft atau wesel bank. Yang kedua, limited ceki atau cek terbatas. Yang ketiga, company ceki atau cek perusahaan. Yang keempat, personal ceki atau cek perorangan. Yang kelima, cashier ceki atau cek kasir. Yang keenam, international money order atau permintaan dana internasional. Yang ketujuh, traveler ceki atau cek perjalanan. Yang kedelapan, warkat berharga. Yang lainnya yang belum atau tidak dapat segera ditunaikan pada bank, melainkan harus diinkasokan dan hanya terlebih dahulu dari bank tertarik atau drive bank. Pada negara Indonesia terdapat Bank Indonesia, dan tugas Bank Indonesia itu yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam hal ini, operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko, pengaturan kredit. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, pengaturan dan penyelenggaraan clearing dan mengeluarkan dan mengedarkan uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Sekian dari saya hasil pemaparan materi dari mind mapping yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan pada waktu pemaparan materi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.